Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Rio Eko, sosok yang ketika mudanya terpilih menjadi pemain terbaik di ajang Lion Cup Singapura. Mas biasa dipanggil Temon, Mas ya? Ya, betul. Nah, nama aslinya siapa, Mas Temon? Rio Eko Subiangga Kelahirannya di mana, Mas? di Surabaya. Tapi emang bener sampean dulu pemain terbaik di Lion Cup Singapura. Ya, betul. Iya. Oh, salaman dulu Pak ya. Iya. Nggak apa-apa. Pemain terbaik di Lion Cup di tahun berapa, Mas Rio? Tahun 1992. Waktu itu ceritanya gimana? Waktu itu sebelum berangkat kan saya kan nggak main bola lagi. Terus ya main volley biasa. Nggak tahu ada pelatih saya ke rumah ngajak main bola. Dia bilang, kamu mau ikut main bola? Mau? Ya besok langsung ikut saya ke lapangan. Pelatih di klub apa dulu itu, Mas Temon? SSB Dolok Jatim. Berarti Mas Temon memulai karirnya di SSB Dolok ya? Ya betul. Di tahun berapa gabung pertama kali Dolok? Waktu itu masih kelas 2 SD. Sudah ikut SSB Dolok Jatim. Angkatan siapa waktu itu, Mas? Sama Nurul Huda, sama Staji waktu itu. Masuknya kepantau di tim Lion Cup Indonesia ya karena didatangi pelatihnya. Ya betul. Siapa waktu itu pelatihnya? Pelatihnya itu waktu itu ada Pemeli sama Pak Kamto waktu ke rumah itu, waktu sore. Waktu itu kenapa sudah nggak mau main bola, Mas? Waktu itu? Ya gimana lagi, wong teman-teman sudah banyak yang diambil sama klub yang bagus-bagus, saya juga waktu ya down gitu akhirnya. Punya perasaan gitu karena memang yakin bisa sebenarnya, Mas Temon. Iya betul, cuma saya kan kecil ya, mungkin dipandang kecil itu mungkin pelatih mungkin nggak mau ngambil gitu. Mulai dipanggil Temon memang sejak kecil atau memang sejak di Dolok dipanggil? Waktu ditolak sama pelatih saya waktu itu, kalau nggak salah waktu pelatih saya malamnya itu nonton film Serang Fajar yang panggilan Temon. Nah, pas dia ingat itu waktu latihan hari Minggu saya dipanggil, Mon, saya noleh gini langsung, lu panggil Temon aja ya gitu sama pelatih saya. Waktu persiapan Lion Cup Singapura latihannya di mana waktu itu, Mas? Di SSB Dolok itu. Posisi masih sama waktu main di posisi apa itu, Mas? Saya gelandang serang waktu itu. Pengalamannya bisa diceritakan waktu di Lion Cup itu, Mas Rio? Ya gimana ya, kan belum pernah keluar gitu. Terus ikut ya bahagia juga, senang juga bisa juara dan pemain terbaik ya, alhamdulillah gitu. Main berapa kali waktu itu di Singapura? 4 kali sama final. Cetak gol juga, ya? Ya, cetak gol 7 kali sama finalnya. Cetak gol berapa di sana? Kalau saya ingat 4 saya cetak gol waktu itu. Tapi nggak tahu lawan mana, lupa saya. Padahal posisi gelandang. Iya. Di Lion Cup waktu final masih ingat lawannya siapa? Sama Johor Malaysia. Main penuh ya? Penuh. Menang adu penalti waktu itu. Ikut nendang sama? Enggak, saya. Habis dari Lion Cup, kemudian ke tahun-tahun berikutnya sempat bergabung ke Persebaya Junior atau tim mana lagi? Saya dipanggil sama Persebaya usia 21. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 96 enggak salah. Berarti ikut klub internal juga berarti, Mas? Ya. Tapi ikut klubnya itu Untak dulu waktu itu. Baru dipanggil sama Persebaya. Nggak sempat lanjut ke Persebaya senior? Enggak. Tapi Klubnya 21-nya ya. nggak sempat dapat
trial di Persebaya senior, Mas Teman? Waktu itu enggak dapat. Tapi sempat main di liga juga, Mas Teman. Waktu di liga masih belum, masih bisa 21 waktu itu. Setelah itu Waktu itu saya ke Aceh, tim apa? ikut timnya internal Persiraja. Waktu itu saya dipanggil sama Persiraja. Nah, dari situ sudah mulai ikut gabung, terus mau main-main, ada itu loh kejadian waktu Pak Harto Lenser itu sudah bolang sudah nggak ada lagi. Habis itu pensiun, nggak main bola lagi. Saya pulang langsung kerja di hotel itu, Gading Palace hotel itu, sudah nggak bola lagi. Lama di kerja di hotel? Hampir 20 tahun. Sudah nggak main bola tapi? Ya ikut bola. Di hotel ada bola kayak dulu itu Galdes itu sering main ke Simo, ke kemana-mana juga main. Nyesel juga nggak Mas Teman nggak sempat masuk Persebaya senior, padahal kan punya bekal pemain terbaik di Lion Cup, kemudian sempat di U21 kan tinggal selangkah. Ya memang ada rasa gimana gitu loh. Kenapa kok nggak dipanggil ke senior waktu itu? Mungkin dilihat pandang dari pelatih mungkin saya kecil, mungkin posisi badan saya mungkin gitu. Waktu itu. Postur ketika terpilih pemain Lion terbaik di Lion Cup kecil juga Mas Teman? Iya. Itu tingginya mungkin 147 kan. Ketika senior Ya mungkin naik 5 cm gitu. di U Persebaya 21 sempat ikut turnamen apa? Piala Member. Pelatih siapa ketika itu? Pelatih itu waktu itu Om Wayan Diana sama Om Miki. Pemainnya juga ada Mursyid Effendi, Putu Gede, ada Bejo, ada Nurul Huda, Uston, semua ada situ pemain-pemain waktu itu. Berarti benar-benar nggak main bola secara serius setelah kerja di hotel, teman-teman. Ya. Aktivitas sekarang apa ini, teman-teman? Sekarang ya kerja. Terus kalau ada kayak di kampung ada orang meninggal, ya saya ikut gali kubur gitu. Kok ceritanya gimana bisa jadi penggali kubur gitu? Kan dari kakek saya kan dulu kan penggali kubur, jadi turun temurun ke saya gitu. Bapak dulu juga berarti? Bukan bapak, mbah, kakek ya? Berarti bapak bukan? Bukan. Berarti neruskan mbah? Betul. Memang dari kecil diajak mbah untuk ikut batu-batu gitu? Ya kan awalnya kan lihat dulu gimana mbah caranya gini-gini, terus lama-kelamaan saya coba-coba akhirnya bisa sampai sekarang. Di masa pandemi sekarang memang banyak Mas Teman yang aktivitas dilakukan di pemakaman? Kalau sekarang ini ya masih nggak kayak dulu-dulu itu. Kami ini sudah mulai sepi. Mas Teman seperti teman-teman yang lain nggak punya cita-cita jadi pelatih Mas Teman ya? Kalau pelatih mungkin ya mau, cuma kan saya lagi kerja borongan ya sikut dulu aja kerja gitu. Pensiun dari bank dari hotel tahun berapa? Waktu pandemi itu tahun 2019 itu lah. Nah, itu sudah mau pegawainya sudah mau di banyak yang diputus kerja itu. Berarti sekarang sudah nggak di hotel lagi? Sudah enggak. Tapi kalau aktivitas gali kubur masih? Ya masih ada, masih ikut. Berarti pekerjaan utama sekarang apa ini, Mas Teman? Ikut borongan proyek di Gresik sana. Ketika ada orang meninggal di kampung, Mas Teman harus selalu siap berarti Mas Teman? Ya siap, tapi kalau saya ada halangan kerja ya mungkin nggak bisa. Saya kan sudah telepon dulu, nggak bisa. Kalau saya bisa ya saya langsung siap. Orang di sekitar kampung Mas Teman berarti di wilayah apa itu Mas Teman daerahnya? Kalau wilayah Magerjo, tapi kampungnya Keranggan Magerjo. Belakangnya JIT, jadi Mesko itu. Makamnya di situ juga aktivitas ngubur-ngubur. Ya betul. Mereka tahu dulu Mas Teman dulu pemain sepak bola, Mas Teman?
Orang kampung? Dulu sudah tahu, waktu kecil juga tahu kalau saya bakatnya bola. Kan kalau di kampung waktu kecil kan saya sering jadu. 1 lawan 1. Nah, terus 1 lawan 2 saya menang. Terus 1 lawan 3 saya menang juga. Terus diajak sama bola mini langsung juara itu. Masih disimpan medalinya Mas Aman ya, pemain terbaik itu? Masih kalau emas, medali emas yang di Singapura ada. Terus yang pemain terbaik di Medan ada. Apa itu di Medan itu Mas Aman? Piala waktu ikut klub Aceh. Medan kan ada kejuaraan Piala Kodam Bukit Barisan. Tim Aceh ikut yang mewakili dari PSAAB Aceh Besar. Diundang di Medan. Terus juara 1 siapa pemain terbaik. Terus di Simo juga pencetak gol terbanyak. Piala Kerto Aji. Ketika teman angkatannya ada yang populer gitu, Mas Temon ingat masa kecilnya bersama Mas Temon? Ya, masih ingat. Saya kan sering sama itu, Garuda itu, kan sering komunikasi, main-main kalau lagi kosong itu di situ. Sempat ikut panggilan timnas kelompok umur Mas Temon? Yang usia 15 itu yang di Singapura itu. Oh, yang Lion Cup itu? Ya, betul. Itu membawa nama nasional Indonesia ya? Iya. Tapi ketika terpilih menjadi pemain terbaik di Lion Cup, Sampan sudah ada bayangan dalam selama pertandingan di Singapura itu? Mas, Nggak ada. Bayangan untuk pemain terbaik nggak ada. Kalau main ya biasa main, semangat, penting menang gitu. Waktu dipilihnya juga saya juga nggak tahu. Pas juara itu saya sedia mais, yang penting senang, bahagia, yang penting timnas Indonesia bisa juara, bawa pulang medali gitu aja. Terus nggak tahu kok ada dipanggil sama teman saya, man sini, apa? Sana masuk, naik ke panggung, apa? Kamu paling terbaik loh. Masa sih? Iya, ya gitu. Terus langsung naik ke panggung itu untuk ambil medalinya itu. Masih disimpan tadi Mas ya? Masih. Sudah berputra berapa ini Mas Rio? Saya kembar anak saya, cewek semua. Oh, sudah usia berapa Mas? Anak saya usianya 16, kelas 2 SMK. Sudah Sampan ceritain kalau Sampan dulu di masa Sudah, mudanya? saya kasih tahu gini dulu, apa gini. Oh iya, tadi di Gresik, di pemborong bangunan, maksudnya di pembangunan perumahan atau pembangunan apa? Bukan, ikut proyek PT Kias di Indomie, Manyar, Gresik itu. Bagian apa itu Mas Rio? Ya, ikut kayak kontraktor pipa-pipa itu. Pernah Sampan cerita kepada teman-teman dulu Ya. pemain bola gitu? Ya pernah. Mereka percaya Mas? Iya, dia bilang, masa mas? Iya gitu. Oh hebat ya kayak si gelem. Gitu. Selain berkesan waktu itu, ungkapan perasaan kita jadi pemain terbaik di sana apa namanya? Ya kesannya ya nggak nyangka lah, kok bisa. Modal saya kan banyak juga ya pemain yang terbaik. Tapi kok alhamdulillah kok dari saya kok dapat pemain terbaik ya. Alhamdulillah. Betul-betul bahagia lah untuk tim Indonesia dapat juara dan juga dapat pemain terbaik itu sungguh-sungguh yang luar biasa lah bagi saya itu. Pertama kali pemain terbaik di luar tadi. Dengan pemain terbaik usia 15. 15. Kemudian pertama kali menjadi penggali kubur istilahnya teman-teman. Perasaannya malu atau enggak Mas ya? Kalau saya sih nggak malu, masalahnya kan sudah dari kakek saya kan sudah penggali kubur, saya juga ikut caranya gini-gini, lama kelamaan saya turun langsung ke penggalian gitu, sudah biasa lah. Saya juga memandikan, juga kalau mau buka tali potongnya juga saya buka gitu, waktu di kuburan itu.
Om, sama cerita waktu kenapa dipercaya menangani timnas U15 kok memanggil Mas Rio, Om? Pertama-tama saya ditunjuk oleh Komda PSSI, yaitu Pak Santoso ya, sebagai Wakadolog di Jawa Timur. Saya ditunjuk, pertama itu saya ditunjuk untuk Piala Harnas di nasional di Jakarta. Tapi terus ada telegram bahwa Jatim diutus untuk mewakili di Lion Cup di Singapura. Dan saya ditunjuk itu, saya membentuk tim khusus untuk ke Singapura. Gitu. Pemanggilan Mas Rio gimana begitu? Ceritanya Mas Rio Eko ini yang dinyatakan sehari-harinya temon ini, itu saya diberitahu sama teman saya. Satu dulu waktu sama-sama ngelatih di Dolok. Rio ini kan saya cari-cari kan nggak pernah latihan, anak ini nggak pernah latihan. Terus saya dikasih tahu dengan nama saya, teman saya Hasan ini, nggak temon tak gitu. Saya baru ingat, oh iya temon. Terus akhirnya saya samperin dengan saudara Kamto ke rumahnya temon di Wonocolo sini. Waktu saya datang ke rumahnya, dia itu lagi main voli. Sore itu main voli, ya pakai net raffia itu loh. Net raffia, dia main voli. Saya tanyain, Mon, kan gelem main bola lagi tak? Ya mau Pak. Ya wis, kamu besok kamu datang ke Dolok, kita latihan. Saya belum beritahu dia kalau mau ke Singapura. Terus akhirnya latihan, kamu potong rambutnya panjang kayak Stephen Yu gitu, terus nggak jelas lah pokoknya potongan itu. Terus akhirnya saya suruh dia latihan, potong rambut semua, latihan. Dalam isi 2 minggu saya baru beritahu dia ini mau ke Singapura. Kaget dia. Akhirnya saya panggil lah dia seperti itu. Terpilih pemain terbaik sudah sampean prediksi atau enggak, Om? Saya kira tidak. Dan di sana itu kan banyak pemain dari Thailand, dari Kuala Lumpur, Malaysia, dari Singapura, Filipina, Brunei, itu. Saya nggak nyangka kok dia itu jadi pemain terbaik seperti itu. Jadi saya dengarnya itu waktu kita masuk final aja saya juga kaget. Wah, bisa final gitu. Waktu ada tendangan penalti itu terus kita menang, terus diumumkan oleh panitia bahwa the best player of Indonesia Rio Eko. Saya kaget dan anak-anak juga kaget seperti itu. Wah, anak-anak seneng akhirnya. Ini diangkat-angkat di tengah lapangan seperti itu. Nggak menyangka kalau dia itu the best player turnamen Lion Cup itu di Singapura. Tapi setelah itu melihat ke depannya, sampean gelo nggak, Om? Rio Eko nggak masuk Persebaya senior, karir sepak bolanya juga nggak masuk tim nasional di kelompok umur berikutnya sampai senior gitu, Om. Saya yakin di waktu itu dia bisa lah untuk di tingkat yang lebih tinggi ya, yang masuk senior. Tapi saya pikir mungkin penilaian dari coach ini yang mungkin dia posturnya mungkin ya, posturnya kecil, tak menyangka. Padahal dia ini punya kelebihan, skillnya, kecepatannya, dia melewati orang, syutingannya, pintar dia, licin seperti kayak belut gitu. Itu yang yang dipunyai oleh Rio Eko atau Temon ini. Menurut sama sebenarnya layak, Om ya? Layak dia untuk dicoba di seniornya itu. Saya pikir dia udah jadi pemain waktu itu. Inilah tadi sekilas kisah tentang pemain muda Indonesia yang tenggelam karirnya. Salam pinggir lapangan.